Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Selasa 18 April 2023 dari Pastori Jemaat Telobatua di Sermani. Saya berharap Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Renungan dan Doa berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di pagi ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan dalam sebuah ibadah pagi untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan berkati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami tentang cinta kasih Tuhan, tentang kuasa dan perlindungan-Mu. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan keyakinannya akan Allah yang disembahnya itu sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Bagi pemazmur, Allah ataupun Tuhan namanya, Ia adalah segala sumber berkat dan juga tempat perlindungan yang aman. Tidak ada yang baik selain Allah. Pemazmur merasa tak berdaya tanpa Tuhan. Sekalipun dalam hidupnya, ia telah berhasil. Semuanya itu selalu diamini karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan ada keberhasilan. Tanpa Tuhan segalanya bisa hancur, binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sampai di situ. Pemazmur itu menganggap atau menggambarkan Tuhan baginya adalah penyelamat dari segala ancaman. Ia merasa tenang dan nyaman berlindung dalam kuasa Tuhan. Walaupun hidupnya terancam, ia tetap bersuka cita. Nasihat Tuhan senantiasa mengingatkannya untuk bertindak tidak ceroboh dalam menjalani kehidupannya. Pemazmur dengan yakin mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan ia akan mengalami sukacita dan nikmat kehidupan yang berlimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harta dan segala yang dicapai dalam hidup ini tidak dapat menjamin ketentraman hidup
kecuali dengan memelihara kekudusan hidup melalui kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Bahkan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Itulah sebabnya melalui kitab Mazmur 16 ini kita diajak untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan memujinya senantiasa, mengakuinya bahwa tidak ada yang baik selain Tuhan. Sehingga dalam menghadapi kehidupan dengan segala kondisi, kita tetap bersuka cita. Bahkan bersuka cita dengan limpahnya, karena Tuhan itu tempat perlindungan. Ia Allah yang baik bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Bahkan untuk semua ciptaannya. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami boleh mengikuti renungan, boleh menaikkan doa syukur atas kehidupan pemeliharaan dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan pagi ini kami bersama yang berdoa memohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat dan sahabat renungan dan doa. Engkau memberi kekuatan kesehatan untuk berkarya dalam mengangkat pekerjaan, tugas dan kegiatan-kegiatan. Juga anak-anak dalam pendidikan yang terus berjuang memperlengkapi diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Mereka akan mempertaruhkan banyak hal untuk menggapai harapan dan mimpi mereka. Tuhan berkati. Juga anak-anak dari sekolah menengah tingkat pertama untuk jenjang ke sekolah lanjutan tingkat atas, sekolah dasar ke sekolah menengah tingkat pertama, TK ke sekolah dasar. Tuhan berkati semua anak-anak yang mengikuti proses pendidikan. Kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang hebat dan tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, Nyonya Lewi Raba Payung Tasik atau neneknya Dini yang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. Juga Nyonya Yus Pau di rumah sakit Belamonia. Kia di rumah sakit Masita. Bersama kami berdoa memohon belas kasih Tuhan agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka dipulihkan. Anugerahi kesabaran ketabahan dalam menanti pertolongan dan pemulihan Tuhan. Begitu pula dengan jemaat yang berobat jalan, yang sakit menaun, yang lanjut usia dengan keterbatasan fisik. Tuhan selalu menyertai, menjaga dan memberkati, serta menganugerahkan kesabaran, ketabahan menjalani hidup mereka dengan pergumulan-pergumulan. Kami berdoa untuk saudara kami Sandi keluarga di sektor 10 atas duka cita yang mereka alami, di mana saudara mereka yang bernama Wahyu Yani Arsimedes Ari, Tuhan telah panggil mengakhiri pergumulan dan deritanya, dan hari ini jenazah akan dimakamkan. Ibadah akan dimulai jam 12 siang. Tuhan berkati majelis yang mengatur pelayanan ini, sehingga seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan keluarga boleh menerima kekuatan penghiburan yang sejati dari Tuhan saja. Tuntun kami hari ini Tuhan dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.